saudara semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, meskipun 2 hari kemarin kayaknya hujan deras ya, di mana-mana banjir. Saudara ada yang kebanjiran? Puji Tuhan aman semuanya ya. Oke. Menyapa juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui online. Kiranya Tuhan selalu sertai keberadaan saudara dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati kita sama-sama akan memuji dan menyembah Dia, saudara. Kita angkat sebuah pujian.
kami boleh ada sampai saat ini, bila kami boleh sampai di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya semuanya hanya karena anugerah-Mu, karena kami punya Kau ya Allah yang besar. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kau yang urati setiap penyembahan kami agar semuanya berharga untukmu. Kami mau menyerahkan semua kedatangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam ke kanan sama kirinya saudara-saudara. Gak boleh bersentuhan ya, kita physical distancing. Kasih salamnya kanan kiri. Udah lama ya gak berjumpa, seminggu yang lalu. Oke, masih semangat memuji dan menyembah Tuhan ya. Haleluya.
atur nafas. Udah pada keringat bercucuran ya, boleh dilapor dulu sebelum kita masuk penyembahan yang selanjutnya. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Kita akan menerima firman dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian Allah yang setia. Kebetulan saya juga di kampus punya proyek untuk mengadakan konser paduan suara dan semuanya harus tertunda karena corona plus banjir yang kemarin. Terus saya tanya sama papa saya, everyone say that semua hal tuh punya hal baik dan buruk. Kita dapat corona dan dapat banjir, hal baiknya apa? Jawabannya apa, Pak? Gak tahu juga hal baiknya apa. Papa bilang kayak gitu. Kita juga gak tahu hal baiknya apa. Tapi yang satu yang Papa bilang, pasti ada rencana Tuhan yang baik di situ. Amin, saudara-saudara. Pasti ada satu rencana Tuhan yang baik. Allah kita tuh Allah yang setia, gak pernah meninggalkan kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku Tuhan, Kau menjadikanku serupa dengan gambaran itu.
percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini, Bapa. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Semuanya boleh naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Saat ini kami masih dengan tubuh yang sehat. Tuhan izinkan kami boleh beribadah. Biarlah setiap ibadah kami boleh lakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami memberikan waktu yang terbaik, kami memberikan pikiran yang terbaik, kami memberikan hati yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Supaya setiap ibadah yang kami lakukan ini tidak sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, baik jemaat kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengurapi kami, memberikan hati, kerendahan hati kepada setiap kami, untuk kami mau dikoreksi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari menjadi ciptaan yang lebih-lebih lagi menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seluruh keluarga besar Gereja Betani Indonesia, jemaat Haleluya Harapan Indah yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Sinda yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam ibadah raya online hari ini. Saya percaya ada berkat rohani yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang ke-8 di tahun 2021 ini. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Tidak terasa sudah 76 tahun bangsa kita menikmati kemerdekaannya. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bersatu hati, untuk terus bergandeng tangan, menaikkan doa-doa kita bagi bangsa kita Indonesia. Kita tahu 1,5 tahun terakhir ini bangsa kita sedang mengalami ujian yang begitu berat. Bangsa kita sedang mengalami tantangan yang begitu berat karena pandemi COVID-19 yang masih terus ada di bangsa kita. Tapi saya percaya kalau kita jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, terus bergandengan tangan, bersatu hati, berdoa, berseru di hadapan Tuhan, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka saya percaya Tuhan di surga akan mendengar seruan doa kita, dan Tuhan pasti tolong bangsa kita. Tuhan pasti turun tangan memulihkan Indonesia. Setuju? Katakan amin saudara. Nah berapa banyak saudara yang mau terus berdoa buat Indonesia? Angkat tangan saudara, angkat tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, dengan baik-baik di ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, tidak ada hadiah yang lebih berharga selain doa bagi Indonesia. Amin saudara. Karena doalah yang akan membuka pintu yang tertutup. Doalah yang akan membuat kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya online hari ini. Secara khusus ibadah raya online hari ini, kebenaran firman Tuhan saya beri judul kemerdekaan seutuhnya. Saya ulangi sekali lagi, kemerdekaan seutuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan di sini tidak
kita tidak berbicara tentang kemerdekaan lepas dari penjajahan, dari peperangan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Bukan berbicara kemerdekaan secara fisik, bukan saudara. Tapi kemerdekaan yang akan kita belajar hari ini yaitu berbicara kemerdekaan ilahi, kemerdekaan rohani dari kehidupan setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan khususnya. Nah saudara, apa itu kemerdekaan yang seutuhnya? Kemerdekaan yang seutuhnya itu berbicara kemerdekaan, kebebasan dalam setiap aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Kemerdekaan secara roh, tubuh, jiwa, kemerdekaan dari ikatan dosa, kemerdekaan dari belenggu-belenggu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan juga kemerdekaan untuk kita bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya kemerdekaan yang seutuhnya, saudara. Amin. Dan saya mau beritahu buat setiap kita, dengar baik-baik, kemerdekaan yang seutuhnya hanya kita bisa dapat di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang namanya kemerdekaan seutuhnya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa itu kemerdekaan yang seutuhnya? Mari kita lihat. Yang pertama, kemerdekaan seutuhnya itu berbicara kemerdekaan roh dan jiwa kita. Sama-sama katakan roh dan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan memerdekakan hal-hal yang sifatnya jasmani di luar hidup kita, hal-hal yang sifatnya fisik di luar diri kita, lebih dulu Tuhan merdekakan hal-hal yang sifatnya rohani dalam hidup kita. Amin, saudara. Seperti apa itu kemerdekaan yang sifatnya roh? Yaitu kemerdekaan iman, kemerdekaan percaya kita kepada Tuhan, kemerdekaan kasih kita kepada Tuhan, kemerdekaan keintiman kita kepada Tuhan, kemerdekaan kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Nah, mari kita lihat dulu satu ayat kebenaran firman Tuhannya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kemerdekaan di sini bukan berarti kita merdeka lepas dari penjajahan peperangan secara fisik. Bukan itu. Kata kemerdekaan di sini bukan berarti berbicara hidup kita bebas, merdeka melakukan apa saja semau kita, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan keinginan daging kita. Bukan itu, saudara. Tapi arti dari kata kemerdekaan di dalam ayat ini itu artinya adalah sekalipun hidup kita dalam masalah yang begitu berat, sekalipun hidup kita sedang menghadapi tantangan yang begitu berat, sekalipun hidup kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu hebat, tetapi kita masih bisa tetap bebas, merdeka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa tetap bebas, merdeka untuk tetap setia menyembah Tuhan, tetap setia memuji Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Ada satu kelepasan rohani, ada satu kebebasan rohani yang terjadi sekalipun di luar kita masalah masih menimpa kita. Ada satu kelepasan ilahi, ada satu kebebasan rohani sekalipun di luar kita masih mengalami goncangan demi goncangan. Dan ini bisa terjadi karena Roh Kudus menguasai hidup kita. Amin, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang-orang khususnya 1,5 tahun ini mereka semua putus asa. Mereka semua mengalami kehilangan pengharapan. Mereka sudah mulai mengalami kehilangan iman, percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah menjadi dingin kepada Tuhan. Dan pelan-pelan mereka mulai menarik diri dari Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kalah dengan situasi dan keadaan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kemerdekaan di dalam roh dan jiwanya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Apa yang dari dalam itu mempengaruhi yang di luar. Apa yang dari dalam itu bisa mengendalikan yang di luar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini penting untuk kita terus memperhatikan manusia rohani kita. Amin. Bagaimana caranya? Kita harus terus intim dengan Tuhan. Kita harus terus lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kita harus terus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. Doa, muji, nyembah Tuhan. Terus paksakan dirimu untuk ikut ibadah-ibadah persekutuan dengan Tuhan, saudara. Walaupun secara online hari-hari ini. Kasih makan manusia rohani kita. Amin. Supaya apa? Jiwa kita, roh kita mengalami kemerdekaan. Amin. Kita bisa menjadi orang yang tetap bersukacita sekalipun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Kita masih bisa tetap menjadi orang yang selalu tersenyum, antusias, bergairah sekalipun masalah pergumulannya belum selesai. Amin, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat contoh Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara, saudara. Apa yang terjadi? Mereka masih tetap bisa bersukacita, saudara. Alkitab mencatat di dalam penjara Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, saudara. Ada satu sukacita, ada satu semangat yang tidak pernah terpadamkan ketika mereka sedang menghadapi situasi yang sulit. Dan itu bisa terjadi kalau mereka penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa bahasa aslinya di sini adalah dunamos. Dan dunamos itu punya akar kata dinamit. Saudara tahu kata dinamit itu artinya apa? Dinamit adalah sebuah benda yang sanggup meledakkan sebuah bangunan yang besar. Artinya gini, saudara, kalau saudara penuh Roh Kudus, ada satu ledakan gairah, ledakan semangat yang terus menyala-nyala, yang tidak tergoncangkan dengan situasi dan keadaan apapun. Amin, saudara. Amin. Satu kali di salah satu kota di daerah Jawa Tengah, saudara, ada seorang pengusaha besar, saudara. Dia punya pabrik, saudara. Dan pabriknya satu kali kebakaran, saudara. Tengah malam dia dibangunkan dan dikabari bahwa pabriknya itu kebakaran, saudara. Saudara, apa yang terjadi waktu dia dibangunkan dan dia tahu kabar bahwa pabriknya kebakaran, saudara. Dia datang ke lokasi pabriknya kebakaran. Dan waktu dia sampai di lokasi kebakaran, saudara, apa yang terjadi? Dia tertawa, saudara. Tertawa, dan orang-orang lain berpikir, wah ini orang udah gak normal kali ya. Lihat pabriknya kebakaran malah ketawa dan tenang-tenang aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang ini, bapak ini adalah bapak yang sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sungguh intim dengan Tuhan, saudara. Bahkan dia katakan kepada karyawan-karyawannya yang melihat kebakaran malam itu, saudara. Dia katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan sedih. Kita masih punya Tuhan yang bisa membalikan apa yang hilang untuk kembali kepada kita. Saudara, bapak ini seorang yang cinta Tuhan. Bapak ini seorang yang tekun dalam membaca firman, dalam berdoa setiap hari, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang penuh Roh Kudus dalam hatinya tetap tenang. Orang yang penuh Roh Kudus dalam hatinya tetap bersukacita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hatinya tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Ini orang yang merdeka, saudara. Amin. Amin. Dan yang luar biasa dampaknya adalah begini. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, orang yang di dalam dirinya roh dan jiwanya merdeka, orang ini juga bisa berdampak bagi orang-orang lain. Orang ini bisa berdampak dalam arti begini, saudara. Orang ini bisa tetap semangat di tengah pergumulannya, dan orang lain pun akan tertular dengan semangatnya. Saya mau beritahu buat saudara, hari-hari ini saudara harus tetap semangat, harus tetap antusias di tengah-tengah penderitaan dampak pandemi COVID-19 ini. Supaya saudara bisa menularkan semangat saudara kepada anggota-anggota keluargamu. Saudara, semangat, antusias, gairah itu menular sifatnya. Kalau suaminya semangat, istri dan anak-anaknya pasti ikut semangat. Kalau istrinya semangat, suami dan anak-anaknya juga pasti ikut semangat. Kalau orang tua semangat, anak-anaknya juga pasti ikut semangat. Dan semangat dan gairah itu hanya kita bisa dapatkan dari Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Ayo bangkit hari-hari ini. Perhatikan yang di dalam saudara. Yang di dalam akan mempengaruhi yang keluar. Kalau di dalam diri saudara kuat, saudara yang akan mempengaruhi pergumulan di luar. Bukan pergumulan yang mempengaruhi hidup saudara. Amin. Saudara ingat baik-baik. Tuhan selalu memulihkan yang di dalam lebih dulu. Sebelum Tuhan pulihkan yang di luar. Kalau di dalam kita pulih, roh dan jiwa kita pulih, maka yang di luar pun Tuhan pasti akan pulihkan cepat atau lambat. Amin, saudara. Kisah Ayub membuktikan saudara. Saudara, Ayub mengalami kehilangan demi kehilangan. Bahkan yang lebih parah, dia bukan hanya kehilangan harta benda, tapi dia juga kehilangan orang-orang yang sangat dikasihinya. 10 anaknya mati, saudara. Hilang lenyap. Darah dagingnya Ayub. Bukan cuma orang-orang yang dikasihinya, tapi kesehatannya juga habis, saudara. Badannya diserang dengan sakit penyakit, bahkan tinggal kulit, tinggal tulang, saudara. Itu yang dialami oleh Ayub. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat Ayub, saudara? 40 pasal, saudara. Ayub dipulihkan rohnya sama Tuhan. Ayub dimerdekakan roh dan jiwanya dan pikirannya oleh Tuhan, saudara. Apa yang dipulihkan, apa yang dimerdekakan dari hidupnya Ayub? Ucapan syukur, pengharapan, iman, dan kasih kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara, waktu Ayub mengalami kemerdekaan di dalam roh dan jiwanya, cara pandangnya berubah, saudara. Di akhir-akhir kisah hidupnya sebelum dia dipulihkan, dia bisa bangkit dan dia bisa bergairah untuk melayani orang lain. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya, saudara. Dan setelah dia mengalami kemerdekaan dalam roh dan jiwanya, dia melayani sahabat-sahabatnya. Maka pemulihan terjadi kepada Ayub. Berapa kali lipat Tuhan gantikan dalam hidup Ayub? 2 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya di masa-masa pandemik ini kita memang mengalami kesusahan yang sama. Kita memang mengalami penderitaan yang sama. Tapi saya mau beritahu buat saudara, saudara akan mengalami kemerdekaan roh lebih dulu, kemerdekaan jiwa lebih dulu. Amin. Kemerdekaan roh yang akan membuka kemerdekaan jasmani. Kemerdekaan roh yang akan membuka berkat-berkat jasmani, mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Ayo bangkit, saudara. Tuhan akan memulihkan, memerdekakan roh dan jiwa saudara. Lalu yang kedua, kemerdekaan sejati di sini itu berbicara kemerdekaan dari ikatan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu buat setiap kita, saudara. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib. Tuhan sudah tebus dosa kita di kayu salib. Tapi saya mau beritahu juga buat saudara bahwa begini, ada pribadi yang gak suka dengan hidup kita, yaitu iblis. Iblis kerjanya itu mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara.
iblis selalu menyerang setiap kita anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara, secara de jure 2000 tahun yang lalu kita sudah mengalami kemerdekaan dari dosa, dari kutuk maut di atas kayu salib. Tapi secara de facto iblis terus menyerang kita untuk berusaha menjatuhkan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu sejarah kemerdekaan bangsa kita tahun 45, secara de jure, secara tertulis bangsa kita sudah diakui kemerdekaannya. Tapi secara de facto kita masih lihat setelah tahun 45 masih ada aja tuh saudara agresi-agresi militer dari bangsa Belanda, ya agresi-agresi militer dari bangsa yang lain yang mencoba untuk merebut kemerdekaan kita, mengganggu kemerdekaan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan iman kita juga seperti itu? Kita sudah ditebus Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan sanggup memerdekakan kita secara utuh, terutama dalam hal ikatan-ikatan dosa. Saudara, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita ini punya tubuh maut, saudara. Kita ini punya tubuh yang cenderung selalu mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, saudara. Tapi Paulus katakan apa? Siapakah yang bisa melepaskan aku, memerdekakan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita dari keinginan-keinginan dosa, dari keinginan-keinginan daging kita, saudara. Amin. Saudara, untuk itu Tuhan ajarkan juga kita begini. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kebenaran di sini itu berbicara firman Tuhan. Saudara harus penuh firman Tuhan. Saudara harus penuh dengan hadirat Tuhan. Saudara harus penuh dengan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Supaya kita bisa menang atas keinginan daging, menang atas keinginan-keinginan dosa, saudara. Saudara dengar baik-baik. Kita lihat hari-hari ini kematian ada di sekeliling kita. Dan dalam tanda petik kita juga melihat ada banyak orang juga mati di luar Tuhan. Ada banyak juga orang yang hidupnya mati tanpa mengalami pertobatan lebih dulu, saudara. Saudara, kita tahu orang-orang yang mati tanpa pertobatan, orang-orang yang mati di luar Tuhan, mereka tidak akan bisa menikmati kehidupan kekal di surga, melainkan kehidupan di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk kita semua, mari kita jaga hidup kita. Mari kita jaga hari-hari kita. Dengan cara apa? Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Amin, amin. Gimana caranya? Kita harus lepas dari ikatan-ikatan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan itu yang sanggup membebaskan kita dari ikatan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Hidup kudus tanpa keintiman dengan Tuhan adalah sebuah keniscayaan. Kita bisa hidup kudus, kita bisa lepas dari ikatan dosa kalau hidup kita penuh dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara, bicara ikatan dosa, bicara keinginan daging, itu ibarat seperti orang yang selalu haus. Seperti haus kepada minuman atau lapar dengan sesuatu. Pengennya balik lagi, pengen minum lagi dan lain sebagainya. Nah saudara, dalam satu kali dalam Alkitab ada satu kisah yang menggambarkan ya secara luar biasa tentang bagaimana kehidupan yang terikat dengan dosa. Saudara, dalam Yohanes pasalnya yang keempat, saudara,
Itu ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Itu kisah tentang seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub, saudara. Pada waktu itu seorang wanita yang dari Samaria ini, dia ingin mengambil air dari dalam sumur itu. Lalu berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu terjadilah percakapan. Lalu Tuhan Yesus berkata begini kepada wanita ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu perempuan ini menjawab Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perempuan Samaria ini hidupnya dipenuhi dengan ikatan dosa. Ikatan di mana dia memiliki 6 suami, saudara. Dan suaminya bukan suami yang sah, melainkan dalam tanda petik maaf, suami kumpul kebo, saudara. Ada satu ikatan perjinahan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hari itu menawarkan, kamu punya 6 suami yang tidak sah. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki air kehidupan yang daripadaku. Artinya apa? Karena wanita ini tidak memiliki Yesus, tidak memiliki kasih Yesus. Sehingga dia selalu jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara air yang dari sumur itu bicara kehausan akan dosa, kehausan akan dunia. Tapi bicara air yang dari Yesus adalah air kasih, air kehidupan, air di mana yang bisa memuaskan kita. Saudara dengar baik-baik, dosa hanya memuaskan kita sesaat. Dosa hanya memberikan kenikmatan kepada kita sesaat. Tetapi kebenaran, air kasih Tuhan akan memuaskan kita untuk selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini engkau terikat dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara harus kejar Tuhan lebih lagi. Saudara harus libatkan Tuhan dalam hidupmu. Penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan yang seutuhnya. Kalau tadi yang pertama berbicara kemerdekaan roh dan jiwa. Lalu yang kedua, kemerdekaan dari ikatan dosa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan yang seutuhnya itu berbicara kemerdekaan dari kepentingan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan apa? Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Bahkan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kalau aku mati adalah keuntungan bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Hidup kita sudah ditebus Tuhan seutuhnya di atas kayu salib, saudara. Artinya gini, hidup kita harus kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Hidup kita harus kita gunakan untuk kehendaknya Tuhan, saudara. Bukan lagi kepentingan-kepentingan diri sendiri. Tapi maaf, dalam tanda petik, berapa banyak orang Kristen, berapa banyak orang percaya yang hidupnya masih egois. Hidupnya masih mementingkan cari kekayaan, cari keuntungan, cari ketenaran, cari popularitas pribadi. Saudara, bukan itu yang Tuhan kehendaki.
Saudara, dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan, ada yang namanya destiny Tuhan, ada yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita harus menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudara. Bahkan Tuhan berikan panggilan yang paling penting dalam hidup orang percaya, yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Berbicara apa? Kita harus bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Beritakan Injil. Beritakan Injil di sini bukan berbicara kita harus jadi pendeta, kita harus jadi hamba Tuhan secara khusus, lalu kita khotbah, melayani di mimbar. Bukan itu, saudara. Tapi berbicara kita melayani Tuhan, itu berbicara hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Hal yang paling sederhana yang kita bisa semua lakukan adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Saudara, Tuhan gak panggil saudara semua jadi pendeta. Tuhan gak panggil saudara semua jadi pemuji atau WL singer, tidak. Tapi saya percaya kita semua bisa berdoa. Doa buat jiwa-jiwa, saudara. Doa untuk orang-orang yang kesusahan. Doa buat orang-orang yang keterikatan dalam dosa. Doakan mereka. Ingat, doa yang membuka pintu yang tertutup. Doa yang membuka jalan yang tertutup, saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara, doakan anggota keluargamu lebih dulu. Jangan khotbahkan, doakan dulu. Nanti Roh Kudus yang akan terobos hatinya. Kalau Roh Kudus sudah jamah, insafkan hatinya, wah dia akan terima apa saja, nasihat apa saja, arahan apa saja, saudara. Saudara, saya layani satu orang anak laki-laki, saudara. Seorang anak dari salah satu jemaat Tuhan yang ada. Anak ini hidupnya terikat dengan yang namanya narkoba, sabu-sabu, saudara. Saudara, kurang lebih 2 tahun saudara saya layani dia. Awalnya itu saya kasih nasihat, kasih arahan-arahan, bahkan kasih petunjuk-petunjuk, saudara. Itu rasanya masuk kanan keluar kiri, saudara. Tapi satu kali saya dapat satu hal, wah saya harus doakan lebih banyak. Tiap malam saya doakan, saudara. Namanya saya sebut namanya dalam doa saya. Saya minta Tuhan bebaskan anak ini, pulihkan anak ini. Saudara, apa yang terjadi 1,5 tahun kemudian, saudara. Tiba-tiba anak ini datang sendiri kepada saya. Telepon saya, saudara, nangis-nangis. Dan dia bilang minta ampun, dia mau bertobat, dia mau lepas dari kecanduannya narkoba sabu-sabu. Saudara, saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Dan yang luar biasa, anak ini mau dilayani Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Saudara, ayo hari-hari ini, saudara pakai hidupmu hanya untuk kepentingan Tuhan. Pakai hidupmu, bayar harga untuk melayani jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa, menginjil, ajak mereka ibadah, sharing iklan-iklan atau promosi-promosi ibadah-ibadah online yang ada di gereja saudara. Ajak mereka untuk ibadah, saudara. Kirim renungan firman lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Dan inilah orang-orang yang dikatakan merdeka dari kepentingan diri sendiri. Amin. Berapa banyak yang mau kasih hidupnya untuk Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, memberi hidup kepada Tuhan tidak bisa dibatasi dengan usia. Mulai dari anak-anak kecil, anak remaja, anak muda, orang dewasa sampai orang tua bisa dipakai Tuhan. Amin, saudara. Ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena nanti waktu kita ketemu Tuhan di surga, Tuhan tidak tanya berapa harta kekayaanmu di dunia. Tuhan tidak tanya bagaimana pekerjaanmu di dunia, usahamu, bisnismu, karirmu. Tuhan gak tanya gitu, saudara. Yang Tuhan tanya di surga cuma satu, sudah berapa banyak jiwa yang engkau bawa datang kepadaku. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau beritahu buat saudara, Tuhan mau memerdekakan hidup saudara. Kemerdekaan yang seutuhnya itu berbicara roh dan jiwa kita dibebaskan. Bebas dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari keputusasaan, dari kecemasan.
Yang kedua, Tuhan mau merdekakan kita dari ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan dosa. Dan yang ketiga, Tuhan mau memerdekakan hidup kita dari kepentingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saya mau beritahu buat saudara, kemerdekaan yang Tuhan tawarkan sifatnya adalah pilihan. Tuhan tidak pernah paksa, tapi itu semua pilihan. Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari, Tuhan sudah berbicara buat saudara. Tuhan ketuk pintu hati saudara. Mari jangan keraskan hati kita. Amin. Tuhan mau pulihkan hidup saudara secara utuh. Tuhan mau bebaskan hidup saudara secara utuh. Tuhan mau memberikan kemerdekaan buat saudara secara utuh. Dan kuncinya hari ini, rendahkanlah dirimu, buka hatimu, terima Tuhan Yesus masuk dalam kehidupanmu. Amin. Tundukkan kepala saudara. Kita berdoa. Ora laba shandala mata kandala ba shandala baralaba kuriki diara labura laba shandala batakara laba. Hambamu berdoa ya Tuhan, biar saat ini kuasa Roh Kudus-Mu turun menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat di mana mereka berada. Roh Kudus menjamah anak-anak-Mu. Kasih Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan merdekakan setiap kami, merdekakan roh dan jiwa kami, merdekakan kami dari ikatan-ikatan dosa, dan merdekakan kami juga Tuhan dari kepentingan diri sendiri, dari egoisme dalam hidup kami. Tapi biar kami merdeka untuk menyerahkan hidup kami dipakai Tuhan seutuhnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan. Bangkitkan mulai dari anak-anak kecil, anak-anak muda, orang-orang tua, dibangkitkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap kami jemaat, pengerja-pengerja Tuhan yang ada. Bangkitkan kami karena kami tahu hari Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kami didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.